Halo, apa kabar? Saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai The Miracle Metal is my favorite investment in 2015, atau dengan kata lain, logam ajaib adalah investasi favorit saya pada tahun 2015. Saya rasa dari slide pertama sudah dengan jelas bisa melihat investasi favorit saya seperti apa ya, karena gambarnya menurut saya sudah lebih dari jelas ya, yaitu silver atau perak merupakan logam ajaib disebutnya, dan nanti saya akan jelaskan kenapa kira-kira disebutnya logam ajaib dan kenapa juga saya merasa bahwa ini merupakan investasi yang sangat menggiurkan setahun ke depannya. Nah, kalau kita melihat di slide ini jelas sekali kenapa disebutnya logam ajaib. Ya, karena dia punya begitu banyak kualitas yang tidak ditemukan dalam logam yang lain. Misalnya, silver atau perak merupakan conductor of electricity atau penghantar listrik yang paling baik di antara semua logam di dunia. Juga merupakan reflector of light atau memantulkan cahaya paling baik. Oleh karena itu juga kita akan sering menemukan misalnya perak dalam kaca atau juga satelitnya. Juga kalau kita melihat menghantarkan panas atau tahan panas yang paling baik, dan juga punya kualitas bioside atau misalnya juga sering ditemukan di dalam dunia kedokterannya. Kalau misalnya alat-alat operasi dan sebagainya itu semua pasti mengandung suatu elemen perak. Dan juga kalau misalnya Anda jatuh dan juga mau diperban misalnya, nah dalam perban itu sendiri itu pasti ada peraknya. Bahkan dalam celana dalam misalnya sekalipun itu akan ditemukan elemen-elemen yang memang kecil atau sedikit perak supaya antibakteri. Jadi kalau kita melihat memang banyak sekali penggunaan untuk perak pada saat ini, misalnya batteries, juga koin-koin jelasnya, dan juga produk elektronik semuanya pasti ada sedikit sekali perak itu untuk menghantarkan listrik dan juga tahan panasnya. Jadi kalau misalnya kita itu punya handphone, kita juga punya televisi di rumah, laptop, atau apapun juga elektronik itu pasti ada peraknya di dalamnya. Nah sekarang kenapa sih saya rasa logam ajaib atau perak ini begitu menjanjikan tahun ini? Nah, kalau kita misalnya membandingkan harga sekarang dengan puncaknya yang tercapai pada tahun 1980, kita tentunya dalam berjalan waktu ini kita harus menyesuaikan harga tersebut dengan inflasi. Nah, sebagai catatan saja, pada tahun 1980 perak mencapai puncaknya di sekitar 50. Nah, kalau kita misalnya menyesuaikan dengan inflasi, harga sekarang seharusnya mencapai lebih dari $100. Nah, itu dengan data inflasi dari pemerintah. Tetapi seperti kita tahu, sejak 1980, pemerintah Amerika Serikat itu mengganti formulanya berulang kali. Itu supaya apa? Supaya tingkat inflasi itu bisa ditekan serendah mungkinnya. Tetapi kalau kita misalnya masih mengaplikasikan formula yang digunakan pada tahun 1980, harganya pada saat ini kalau disesuaikan dengan inflasi tentunya harus mencapai sekitar 470. Nah, bandingkan saja dengan harga sekarang di sekitar $16.50 per troy ounce, itu tentunya potensinya itu masih luar biasa. Nah, kalau kita melihat juga persediaan yang ada pada saat ini menyusut secara terus-menerus. Kalau kita melihat misalnya tahun yang lalu 2014, persediaan atau inventory-nya yang tersisa sekitar 900 juta troy ounces. Namun diperkirakan kalau kita melihat jauh ke depannya pada tahun 2023 bisa jadi bahwa semua persediaannya hilang sudah. Nah, kenapa demikian? Karena permintaannya atau penggunaannya untuk silver itu dari waktu ke waktu itu makin meningkat. Dan hanya sebagai informasi saja, paten yang ada untuk produk-produk yang mengandung perak itu
paling tinggi di dunia, yaitu lebih dari 10.000 patennya di Amerika Serikat. Itu lebih dari logamnya manapun juga, dan bahkan lebih daripada minyak pada saat ini. Jadi penggunaannya begitu banyak. Anda bisa melihat misalnya yang batang biru di sini adalah untuk produk elektronik yang tadi saya sebut itu. Juga kalau kita melihat belakangan ini, solar panels atau misalnya energi yang berdasarkan matahari itu makin banyak dari waktu ke waktu. Itu juga dengan trennya yang berlangsung pada saat ini, di mana orang makin banyak menggunakan alternative energy atau energi di luar misalnya fossil fuel seperti misalnya BBM dan sebagainya. Dan juga kalau kita melihat bioseed qualities yang tadi saya sebut juga untuk dunia kedokteran, itu juga makin banyak penggunaannya. Nah, kalau kita misalnya melihat grafik ini dengan seksama, kita bisa melihat pada tahun 1999 hanya sekitar 100 juta troy ounce digunakan secara umum, tetapi pada tahun 2011, ingat itu sekitar 3 tahun yang lalu, sudah melebihi 300 juta troy ounce, dan itu hanya perlu dicatat juga untuk 3 kategori ini, karena masih ada banyak penggunaan yang lain, seperti tadi juga kita melihat di slide-slide pertamanya. Nah, ini salah satu contohnya dari solar energy. Misalnya perusahaan IKEA, perusahaan furniture dari Swedia yang punya banyak cabang-cabang dan toko-toko di Amerika Serikat juga, ia pada saat ini menggunakan 87% dari semua energi itu dihasilkan lewat solar energy. Jadi kita melihat di sini di atapnya dia biasanya pasang photovoltaics atau solar energy di sini ya. Jadi memang makin banyak perusahaan juga di Amerika kalau kita melihat sudah tren sekarang, seperti misalnya Ford Company, juga ada Walmart yang pada saat ini makin banyak menggunakan solar energy untuk menghasilkan energi untuk perusahaan dia. Nah, di samping misalnya penggunaan industri, tentunya kita juga jangan lupa bahwa ada juga permintaan untuk investasi. Nah, ini uniknya dari perak ketimbang misalnya logam-logam yang lain yang kebanyakan digunakan di dunia industri, atau misalnya emas yang kebanyakan digunakan sebagai investasi. Jadi ini punya kualitasnya dua-dua. Penggunaan untuk industri iya, tetapi juga permintaan untuk investasi iya juga. Jadi kalau kita melihat misalnya untuk investasi, kita melihat koin-koin yang dicetak oleh US Mint, catatan juga ini hanya di Amerika Serikat. Kita tahu juga ada koin-koin misalnya di Kanada, ada juga koin-koin yang dihasilkan oleh Austria, Prancis, juga Australia dan sebagainya. Nah, ini hanya di Amerika Serikat saja. Pada tahun 2014, tahun terakhir yang kita punya data, dia punya lebih dari 43 juta troy ounces yang dicetak dalam bentuk koinnya. Jadi bayangkan saja misalnya kalau ini hanya Amerika, bagaimana negara-negara yang lain kalau ditambahkan. Nah, satu alasan yang lain kenapa saya pikir bear market yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan saat ini hampir selesai sudah, karena kalau kita melihat penurunan harga di garis hitam ini merupakan yang terburuk kedua dalam sejarah. Yang paling parah kalau kita melihat garis hijau di sini adalah pada tahun 1980 hingga 1982. Kita tahu apa yang terjadi setelah dia mencapai $50 sekitar itu per troy ounce. Dia tentunya turun dalam bear market yang sungguh dahsyat pada saat itu ya. Tapi kalau kita melihat pada saat ini, memang koleksinya juga cukup besar, bahkan mencapai hampir 65% ya. Jadi memang koleksi yang berlangsung saat ini juga cukup banyak. Dan kalau kita melihat dari segi waktu juga, ini panjangnya kita melihat juga sudah cukup panjang dibandingkan misalnya bear market sebelumnya. Nah, lalu kita melihat juga kalau misalnya mainstream participation atau partisipasi dari misalnya investor retail itu juga masih sangat-sangat kecil. Saya bisa tanya kepada Anda yang menonton video pada saat ini misalnya, apakah Anda sudah memiliki misalnya perak sebagai investasi atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti Anda salah satu di antara kebanyakan orang memang yang belum punya perak sebagai investasi. Nah, kalau kita misalnya melihat
perbandingan dengan semua aset-aset di dunia ini, financial assets, kita melihat bahwa perak itu hanya mewakili 0,01% dari semua kekayaan di dunia. Kalau kita membandingkan juga dengan misalnya 1980 ketika harga perak mencapai high-nya di bull market sebelumnya, waktu itu dia mewakili 0,25% dari seluruh kekayaan. Berarti perbedaannya 25 kali ya. Jadi ini juga menunjukkan potensi dari perak itu sendiri ke depannya. Lalu kalau kita melihat China juga sebetulnya merupakan faktor yang sangat besar, baik itu di pasar emas maupun juga di pasar perak, di mana kita melihat the Shanghai Futures Exchange telah menjadi futures exchange yang paling besar di dunia, bahkan melebihi perdagangan di COMEX di New York. Nah, kalau kita melihat pada saat 2013 berlangsung, dia mewakili sekitar setengah dari semua volume di semua futures exchange di dunia. Jadi kalau kita misalnya ingin tahu apa yang akan terjadi terhadap harga perak ke depannya, kita harus mengamati apa yang terjadi di China. Nah, oleh karena perdagangan juga dan permintaan terhadap perak begitu tinggi di China, kita melihat misalnya bahwa inventory atau persediaan perak itu di Shanghai Futures Exchange sangat-sangat memprihatinkan pada saat ini. Karena dari Januari 13 sampai misalnya akhir tahun yang lalu, itu supply-nya atau persediaannya itu turun sekitar 90% dari sekitar 1.200 ton perak ke hanya 81 ton. Jadi ini juga kalau kita melihat ke depannya, apa yang akan terjadi adalah kalau misalnya permintaan itu sangat jauh melebihi persediaan, hanya satu hal yang dapat terjadi, yaitu harga harus naik untuk mengimbangi permintaannya. Lalu kenapa orang juga sering tanya, kok kenapa kalau misalnya permintaannya akan perak itu begitu tinggi yang diakibatkan oleh misalnya permintaan untuk investasi dan juga industrial demand, kenapa harga perak itu masih begitu rendah? Nah, sering kali juga saya tulis dalam artikel-artikel bahwa sebetulnya terjadi manipulasi habis-habisan di pasar perak dan juga di pasar emas. Tetapi paling besar pada saat ini itu di pasar perak. Kalau kita misalnya melihat posisi short atau posisi jual itu di futures market itu sama besarnya dengan misalnya produksi selama 150 hari. Jadi kalau misalnya semua posisi short itu misalnya harus ditutupi dengan posisi beli, dibutuhkan produksi sebesar 150 hari untuk mengkompensasinya. Bandingkan misalnya dengan emas di sini yang merupakan sekitar 65 hari. Jadi kita melihat juga perbedaannya sangat-sangat jauh ya di antara misalnya pasar emas dan pasar perak pada saat ini. So, manipulasi masih jalan pada saat ini dan ini juga masih menekan harga. Tetapi saya yakin suatu hari manipulasi ini tidak akan berhasil atau dapat diteruskan lagi. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya begitu banyak orang yang punya posisi buy di futures market, mereka minta physical delivery atau mereka minta barangnya, fisiknya, apa yang akan terjadi adalah bahwa futures market akan kolaps karena begitu banyak permintaan secara fisiknya. Nah, kalau kita melihat salah satu faktor lagi adalah rasio di antara harga emas dan perak di sisi lainnya mulai mendekati tingkat-tingkat di mana biasanya terjadi koreksi. Jadi ini menunjukkan bahwa harga perak pada saat ini 75 kali lebih murah ketimbang harga emas. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah biasanya kalau dia mencapai tingkat 80, dia biasanya akan menguat terhadap harga emas. Perhatikan juga biasanya dalam sejarah terbukti itu kalau harga emas misalnya naik 1%, pada umumnya harga perak itu akan naik di antara 2-3%, tapi sebaliknya juga demikian. Jadi kalau kita melihat memang bear market yang berlangsung ini memang lebih tajam di mana misalnya harga perak itu turun sekitar 65% ketimbang harga emas yang hanya tanda kutip terkoreksi sekitar 30-35%.
Dan terakhirnya kalau kita misalnya melihat chart-chart di mana kita berada pada saat ini juga sangat menarik kalau kita melihat chart bulanan, uptrend yang berlangsung sejak tahun 2002 hingga sekarang itu masih sebetulnya utuh kalau kita melihat dari trend line di sini. Nah, pada saat 2008-2009 terjadi koreksi, dia berhenti pas di trend line di sini. Dan kembali saat ini, kalau misalnya kita melihat koreksi dari 2011 hingga awal 2015 ini, dia bahkan menembus sedikit di bawah trend line-nya, tapi kembali di atasnya pada saat kita bicara sekarang. Lalu terakhir juga, ini merupakan alasan yang sangat-sangat kuat kenapa saya pikir harga perak ini punya potensi yang luar biasa. Karena MACD kita melihat di sini, Moving Average Convergence Divergence Indicator, paling rendah sekali lagi dalam 50 tahun terakhir ini. Lalu kalau kita melihat RSI atau Relative Strength Index di bawah ini juga, kita melihat bahwa ada bullish divergence di antara harga yang masih turun dan indikator yang sudah mulai naik. Oleh karena itu juga, saya rasa bahwa potensi yang ada di pasar perak ini luar biasa besarnya. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa pada saat ini sekian banyak faktor mendukung harga perak untuk naik ke depannya. Dan kalau kita melihat secara teknikal, tadi ada dua chartnya, kita melihat juga bahwa downside-nya sudah sangat terbatas pada saat ini. Bukan artinya harga perak tidak bisa turun dalam waktu dekat ini, katakanlah di antara 3 hingga 6 bulan ke depannya, namun ruang gerak ke bawah itu sudah sangat-sangat terbatasnya. Kalau kita misalnya melihat lebih jauh lagi, saya rasa bahwa kita suatu saat ke depannya, katakanlah di antara 2-3 tahun ke depannya, pasti akan melihat harga rekor baru. Artinya kita akan melihat harga peraknya sudah melaju di atas $50 per troy ounce. Sekian dari saya saat ini, sampai jumpa di Valbury News berikutnya.